dalam air adalah bakteri E. coli dan Salmonella. Itu yang dibahayakan oleh ayam. Selebihnya seperti zat kapur dan sebagainya macamnya itu, atau zat besi itu masih tolerir atau bahkan cenderung mudah penanganannya. Tapi ketika kita melawan bakteri, ya tadi sebelumnya kita bahas, kalau bakteri adalah besarannya, analoginya adalah rumah, dan virus adalah kita sebagai manusia. Nah, untuk itu tadi bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo ternak, halo jagoan ternak. Hari ini kita datang lagi ke markasnya peternak muda. Ya, kesempatan kali ini kita ya ada sedikit inilah obrolan lebih lanjut nanti ya. Tapi hari ini Mas Yoganya sedang berangkat kerja, jadi hari efektif kerja ini. Jadi kesempatan kita juga hanya bisa datang hari ini. Jadi ya biasanya kan weekend. Jadi nyari selah waktu untuk bisa ngobrol bareng secara intens tuh biasanya weekend, di hari Sabtu sore atau di hari Minggunya. Seperti itu. Jadi ini pas hari Sabtu, jadi pagi juga masih kerja. Jadi udah, tapi semalam sudah kita udah ngobrol banyak-banyak lah ya. Jadi sedikit soal peternakan kali yang kita bahas adalah tadi kaitan video sebelumnya adalah soal pakan. Dan berikutnya yang kita bahas adalah soal air. Nah, treatment air ada banyak sekali. Yang jelas faktor pertama yang menjadi bahaya dalam air adalah bakteri E. coli dan Salmonella. Itu yang dibahayakan oleh ayam. Selebihnya seperti zat kapur dan sebagainya macamnya itu, atau zat besi itu masih tolerir atau bahkan cenderung mudah penanganannya. Tapi ketika kita melawan bakteri, ya tadi sebelumnya kita bahas, kalau bakteri adalah besarannya, analoginya adalah rumah, dan virus adalah kita sebagai manusia. Nah, untuk itu tadi bakteri, pengatasannya bagaimana? Nah, dengan bakteri jadi lebih kecil lagi lah ya daripada partikel zat besi atau zat kapur. Nah, kalau zat besi zat kapur masih bisa lah dengan menggunakan filter sedimen ya, atau nanti bisa kita tampilkan di sini contoh-contoh filternya. Nah, tapi akan lebih baik lagi ketika nanti disinari dengan sinar UV. Nah, itu untuk mengantisipasi daripada mematikan bakteri-bakteri jahat. Oke. Nah, berikutnya ketika sudah dilakukannya treatment itu tadi, nanti juga ada treatment ketika pemberiannya. Biasanya ini yang sudah banyak umum dikerjakan atau dilakukan adalah dengan menggunakan kaporit. Nah, ketika menggunakan kaporit harus diendapkan dulu ya, harus diendapkan. Oke. Minimal berapa? Minimal 4 jam. Dosisnya adalah 7 gram setiap 1000 liter air. Jadi 7 gram kaporit, kemudian 1000 liter air itu diendapkan minimal dalam waktu 4 jam. Minimal 4 jam, kemudian pemberiannya ya sesuaikan dengan kondisi ayam. Itu tadi prinsip yang pertama adalah the real boss-nya adalah ayam kita. Oke ya. Ini kaitannya dengan air. Sekarang itu dengan keadaan air biasa. Kemudian ada beberapa air atau minum nanti tidak cocok digunakan ketika ada aplikasi vitamin atau vaksin atau ketika penggunaan herbalan ya. Enggak, kurang jinak karena nggak biasa dengan bau keringat kita ya.
Ini tadi ada kecambah, kita kasih dikit-dikit untuk hiburan. Teman-teman coba lihat ayam dia seperti ini. Ini kalau enggak yang rawat andalan ini bisa, aduh, apalagi dengan ayam genetik unggul, perawatannya juga harus unggulan. Oke, tadi lanjut. Ketika air tadi ketika air kaporit sudah steril, ya tadi istilahnya disterilkan dengan kaporit. Nah, itu tidak cocok ketika digunakan untuk vaksin, terutama vaksin minum, ya. Jadi ketika vaksin minum jangan menggunakan kaporit, karena kaporit tadi sifatnya adalah mematikan bakteri-bakteri atau makroorganisme, ya. Virus live, jadi virusnya itu hidup. Nah, ketika ada kehidupan yang kecil di dalam air, sedangkan ada sifat air tadi mematikan mikroorganisme, jadi itu bisa mematikan daripada vaksin. Nah, nanti makanya ada yang, Mas, saya sudah vaksin tapi kok masih terjadi seperti ini. Ya mungkin salah satunya terjadi hal yang sama seperti itu gitu. Jadi vaksinnya mati karena airnya gitu ya. Tuh, vaksinnya mati karena airnya. Kemudian nah, batas waktu vaksin gimana? Optimum di 2 jam. Jadi air vaksin ketika 2 jam diberikan, usahakan di bawah 2 jam itu sudah habis. Nah, nanti kita tampilkan ya gimana kita mencampurkan antara vaksin dalam satu pialnya bersamaan dengan pelarutnya atau diluent. Atau bisa digunakan aplikasi juga menggunakan susu. Jadi tujuan penggunaan susu skim atau bubuk skim itu adalah untuk memperpanjang umur daripada vaksin. Jadi misalkan jadwal kita vaksin harus hari ini, sudah kita puasakan, sudah kita treatment vitamin sebelumnya. Kalau kita tunda besok lagi, sedangkan ayam sudah puasa, jadi daripada dia stres dan kita tidak mendapatkan hasil optimal, dan ternyata hari itu juga terjadi hujan, nah otomatis udara yang kurang panas dan sebagainya macamnya, daya dia untuk minum itu menjadi berkurang. Jadi misalkan nih kita tujuan dengan dosis 500 ekor dengan vaksin satu pial dosis 500 ekor, ternyata airnya nggak habis. Nah, berarti kan itu ada kekurangan daripada konsumsi vaksinnya. Nah, itulah kadang yang menyebabkan bisa lebih pendek atau tidak optimalnya vaksin bekerja gitu. Itu vaksin ya, panjang kaitannya soal vaksin itu, nanti bisa panjang, apalagi kalau diproyeksikan untuk ayam jenis induk, itu runtutannya banyak, dari mulai vaksin ND, nanti naik lagi ke gumburu 1, gumburu 2, terus lagi ke program lagi naik ke atas ke AI, terus sampai biasanya kalau kami terakhir sendiri itu ND, IB, EDS. Jadi biasanya terjadi keluhan, Mas, telur pertama bagus, kedua, ketiga kok terjadi kiur-kiur apa itu kayak jelly. Jadi telur itu telur enom, telur muda ya. Nah, itu salah satunya adalah dari EDS. Jadi kalau bisa jangan dilewatkan kalau untuk indukan atau jenis petelur ya. Nanti untuk kampung petelur jangan dilewatkan vaksin EDS, itu cukup langsung aja di triple. Jadi ND, IB, EDS. Oke. Berikutnya air, penggunaan vitamin. Berapa idealnya penggunaan vitamin? Nah, vitamin sebisa mungkin hanya 4 jam. Ya. Ini kalau penggunaan galon seperti tempat Mas Yoga ini, kalau penggunaan galon itu kan lebih dari 4 jam dia akan menguap dan menjadi lendir. Ini air putih aja nanti ada lendirnya, apalagi dengan vitamin, itu lendirnya akan lebih banyak sekali nanti kalau dibiasakan
penggunaan vitamin, udahlah sayang Mas kalau airnya dibuang, baru belum habis tapi kok malah dibuang. Nah, jadi itu tadi prinsip pertama, jangan dilupakan bahwasanya ayam adalah bosnya, the real boss. Jadi pahami ketika ayam ini kebutuhan minum untuk pagi hari seberapa, kebutuhan minum untuk sore hari seberapa. Nah, jadi kita bisa ngukur, oh waktu 4 jam air sekian habis dikonsumsi atau diminum oleh ayam. Nah, dari situ kita kan bisa ngukur, oh berarti nanti kasih vitaminnya segini aja sudah cukup. Nah, kaitannya dengan vitamin, Mas sudah tak rajin vitamin tapi kok begini. Dilihat di label atau konsentrasi atau komposisi daripada vitamin. Biasa itu kan ada aturan pakainya. Untuk setiap bobot berlaku sama ya untuk dengan antibiotik dan lain sebagainya. Perhatikan itu untuk biasanya ada untuk per kilo berat badan hewan. Jadi bisa dihitung nanti berat badan hewan berapa. Misalkan rata-rata satu ekornya 2,5 kg dengan populasi kita berapa, coba dikalikan. Jadi enggak sekedar itu tadi keluhannya, sudah kata kasih vitamin Mas, bahkan rutin pun nggak bagus gitu loh. Sesuatu yang berlebihan yang akan menjadikan dampak yang buruk gitu. Jadi diukur, ditimbang, dihitung begitu ya, jumlah total berapa. Nah kemudian dari kalau sudah takaran tepat ya, terus dosisnya tepat, aplikasi tepat, ya mudah-mudahan apa yang dituju menjadi tercapai gitu. Ayo kasih vitamin yang penting syukur kuning Mas. Syukur kuning yo, kenapa nggak sih kasih itu aja zat pewarna itu, syukur kuning kan nggak gitu ya. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng, kita coba belajar berhitung. Kenapa ini? Santai 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 santai. Kaget dia. Ya, jadi seperti itu kaitannya dengan vitamin. Nah, kemudian penggunaan herbal. Herbal pun sama, penggunaan anti jahe, kunyit, gula merah dan sebagainya macamnya. Ketika ya sama dengan sayang Mas, sudah dikasihkan air belum habis kok nanti dibuang. Enggak begitu. Kalau kita ngomong nih, coba dicek ayam ini adalah jenis hewan apa? Apakah herbivora, karnivora, atau omnivora? Ya, jawabannya adalah omnivora, pemakan segalanya. Tapi enggak terus semuanya mau dimakan. Kita sebagai manusia, masing-masing individu loh ya, bisa makan semuanya boleh. Tapi dari setiap individu ada larangannya penggunaan. Nanti itu, oh nggak boleh makan durian terlalu banyak, atau nggak boleh makan yang pedas-pedas. Sebenarnya bisa, tapi ada efek-efek lain. Nah, sama dengan kita melihara ayam, kayak Mas Uda ini, banyak karakter ayamnya. Ada dia yang suka makan, duduk dimakan, terus kemudian minum, terus selesai, ya kan? Dia produktif. Ada dia yang perlu ruang gerak yang lebih. Nah, ada perlu ruang gerak lebih, jadi harus disediakan tenggeran atau semacamnya. Ada dia yang membutuhkan kalsium lebih, berarti di situ ada membutuhkan mungkin grit atau mineral yang lain. Nah, seperti itu. Sama gitu. Kalau secara umum memang omnivora bisa makan segalanya. Jangan salah. Kalau yang tidak tepat penggunaannya, ayam juga berani ini makan BPKB. BPKB sertifikat ya bisa, kita dimakan pemakan segalanya. Tapi jangan sampai ya. Jadi kalau ayo kita bareng-bareng ketika menggerakkan usaha, terutama di bidang ayam peternakan, itu kita hitung secara matang. Karena nggak bisa nanti kalau udahlah sambil jalan itu ya bisa, tapi pengaturan atau pengelolaan keuangannya harus tertata ya. Di ayam adalah skala usaha. Dibuat ini kita ngomongnya skala usaha, bukan untuk skala rumahan ya. Jadi ketika
usaha ini ayam ini adalah kelasnya high risk high return. Jadi ketika kita berani mengambil resiko yang lebih besar, maka apa yang akan kita dapatkan juga akan lebih besar, ya. Hukum ekonominya kan seperti itu. Gimana kok bisa ngomong kayak gitu? Ya coba aja dari mulai persiapan kandang, terus perawatan kandang, terus berbagai macam tantangan daripada setiap daerah itu kan berbeda-beda. Oke, berikut.